Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari kitab Fiqhu al-Usrah. Kita sampai pada ucapan beliau al-fara'u tsani, cabang masalah yang kedua, tazwij as-saghirah, hukum menikahkan anak perempuan yang masih kecil. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, tazwiju al-abi lis-saghirati al-bikri, hukum seorang bapak menikahkan anak perempuan yang masih kecil, yang masih gadis. Saghirah itu anak belum balik, gitu ya. Anak yang masih kecil, anak yang belum balik. Al-bikr itu anak yang belum pernah, seorang yang belum pernah berumah tangga. Itu ini al-bikr. Jadi judul ini adalah tentang seorang bapak mempunyai anak perempuan belum pernah nikah, dia sendiri masih anak kecil. Jadi masih kecil, apa boleh orang tuanya, bapaknya menikahkan dia otomatis tanpa izin dari anak, karena anak masih kecil. Boleh mengatakan yajuzu lil abi tazwiju ibnatihi al-bikri as-saghirati duna idniha. Boleh bagi orang tua, bagi bapaknya ya, khusus bagi bapak, untuk menikahkan putrinya yang masih gadis, masih belum pernah nikah, as-saghirah yang masih kecil umurnya, belum balik, duna idniha, jadi tanpa izin dari dia, tanpa si izinnya. Wa hadza bittifaqil madzahibil fiqhiyatil arba'ah, dan ini dengan kesepakatan ulama madhab 4, Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanafiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah. Wa waqiyal ijma'u ala dzalik, dan diriwayatkan adanya kesepakatan, adanya ijma' para ulama tentang masalah itu. Wa waqiyal ijma'u ala dzalik, dan diriwayatkan adanya ijma' para ulama tentang masalah itu. Jadi beliau menyebutkan, para ulama kita sepakat bahwa orang tua kalau melihat maslahat untuk menikahkan putrinya yang masih kecil, yang belum pernah berumah tangga, tanpa seizin tiba-tiba langsung dinikahkan gitu saja, maka itu secara syar'i boleh ya, bukan diperintahkan, sekedar boleh. Jadi hal itu boleh dilakukan oleh orang tua, oleh bapaknya, apabila melihat pernikahan itu membawa maslahat. Al-adillah, dalil yang melandasi akan hukum ini adalah awalan, yang pertama, minal kitabi, dari Al-Quran. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum, dan para wanita yang mereka itu sudah tidak haid, sudah menopause. Yani min nisaikum, dari kalangan istri-istri kalian. In irtabtum, apabila kalian itu ragu-ragu, fa'iddatuhunna 3 ashhur, maka iddahnya mereka kalau terjadi perceraian itu selama 3 bulan. Wallati lam yahidna, dan ini juga berlaku bagi wanita yang belum haid. Ini juga berlaku bagi wanita yang belum haid.
Wajhud dalalah, sisi pengambilan dalil, annallaha ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala hakama bi sihhati talaqis saghira. Allah Subhanahu wa taala menghukumi sahnya, bolehnya mentalak wanita yang masih kecil, istri yang masih kecil. Allati lam tahid, yang belum haid. Wa talaqu la yaqa'u illa fi nikahin sahih. Sedangkan perceraian itu enggak mungkin terjadi kalau tidak dalam sebuah pernikahan yang sah. Fatadhammanatil ayatu jawaz tazwijis sahirati. Maka ayat ini mengandung makna bolehnya menikahkan anak yang masih kecil. Wala syihata yasihhu nikahuha ma'aha illa an yuzawwijaha abuha. Dan tidak mungkin kita katakan pernikahannya sah kecuali kalau yang nikahkan itu adalah bapaknya. Jadi beliau ingin mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang istri kalau terjadi perceraian, dan dia dalam kondisi tidak lagi haid, dia dalam kondisi tidak haid, gitu ya. Tidak haid itu kan ada dua kemungkinan, mungkin belum haid, mungkin sudah menopause. Jadi itu kondisi wanita yang per bulannya itu tidak keluar darah haid. Bisa jadi dia itu memang belum keluar haid, masih kecil sehingga belum haid. Bisa jadi dia itu sudah putus haidnya, sudah menopause. Itu masa iddahnya selama 3 bulan. Hari perceraian dihitung hari pertama. 3 bulan dalam kalender Hijriyah. Lah, sisi pengambilan dalilnya, beliau mengatakan bahwa jika istri yang belum haid itu bisa diceraikan, berarti sah pernikahannya sah, karena nggak mungkin cerai kalau belum terjadi pernikahan. Jika sebelum keluar darah haid, sebelum balik itu sudah cerai, berarti nikahnya sebelumnya. Jadi berarti nikahnya itu sebelumnya. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan, menikahkan anak kecil yang belum balik itu sah-sah saja. Itu boleh dilakukan oleh orang tuanya, otomatis orang tuanya itu yang dimaksudkan adalah bapaknya. Karena bapak tidak mungkin melakukan itu kecuali dengan satu pertimbangan maslahat yang baik untuk anaknya tersebut. Tsaniyan minas sunnah, dari as-sunnah. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan tazawwajaha wa hiya bintu 6 sinin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah tatkala umurnya masih 6 tahun. Wa udkhilat alaihi wa hiya bintu 9. Dan Aisyah itu mulai membangun rumah tangga, mulai hidup bareng gitu ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala itu umur beliau 9 tahun. Wa makathat indaha 9. Dan Aisyah hidup bersama Rasulullah SAW juga selama 9 tahun. Beliau sallallahu alaihi wasallam mulai membangun rumah tangga dengan ibunda Aisyah itu tahun kedua Hijriyah, pasca Badar. Pasca perang Badar, dan sampai tahun ke-11 kalau itu dihitung adalah 9 tahun. Wajhu dalalah, sisi pengambilan dalil dari hadis ini, hadza sarihun fi jawazi tazwijil abis saghirah bi ghairi idniha li'annaha la idzna laha. Dalil ini adalah dalil yang tegas menunjukkan bolehnya orang tua, bapak, menikahkan putrinya yang masih kecil tanpa seizin sang putri tersebut. Karena anak yang masih kecil, masih di bawah 9 tahun, rata-rata haid itu kan di umur 9 tahun, 10 tahun gitu ya. Atau bisa lebih-lebih dikit gitu ya. Masih belum haid, belum haid, maka itu masih belum mempunyai pandangan yang benar. Dia tatkala mengatakan iya ya. Alasannya apa, masih kecil, dia mengatakan belum ya, atau enggak juga alasannya apa, masih kecil. Bisa digambarkan Aisyah tatkala dinikahkan oleh Abu Bakar itu umurnya 6 tahun. 6 tahun itu dikatakan, ditawari, misalkan kamu mau tak nikahkan dengan fulan, ya gak bisa jawab. Mau dikatakan begini juga gak bisa jawab, tapi ternyata dinikahkan oleh Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Tsalitsan, yang ketiga, li'annal aba laisa kasairil auliya, karena bapak itu enggak kayak semua wali, enggak kayak wali-wali yang lain. Bidalili tasarrufihi fi maliha wa nadharihi laha. Bidalili tasarrufihi fi maliha, dengan dalil orang tua itu boleh untuk berbuat dalam hartanya. Wa nadharihi laha, dan orang tua itu bisa memandang kemaslahatan anaknya.
Yani wa annahu, dan bahwasanya orang tuanya itu bapaknya ghairu muttahamin 'alaiha, tidak mungkin tertuduh melakukan sesuatu yang memadaratkan anaknya. Jadi beliau ingin mengatakan, kita kenapa mengatakan bapak itu boleh menikahkan anaknya yang masih kecil? Karena ayah itu wali terdekat, tidak mungkin melakukan tindakan yang akan memadaratkan putrinya sendiri. Maka tatkala dia menikahkan, dipastikan menikahkan itu untuk kemaslahatan anaknya. Dan kalau memang itu untuk sebuah kemaslahatan, maka hukum asalnya adalah dibolehkan oleh syariat. Rabi'an, yang keempat, annal kuf'a la yattafiqu min kulli waqtin. Bahwasanya mendapatkan laki-laki yang satu kufu, yang sepadan, baik agamanya sepadan dengan putrinya, itu belum tentu ada setiap waktu. Fakanatil hajatu masatan ila itsbatil wilayah lil waliyyi fi sighariha. Maka sangat dibutuhkan untuk menetapkan perwalian bagi wali pada waktu anaknya masih kecil. Wali annahu law intadhara bulughaha, karena kalau dia menunggu baliknya, lafata dzalikal qufa, bisa jadi mencari laki-laki yang sebadan sudah enggak ketemu lagi. Wala yujadu mithluhu, dan tidak didapatkan laki-laki yang semisalnya. Allahu a'lam. Kajian ini ya akhwan, itu dibahas dengan panjang lebar oleh para ulama-ulama kita, karena memang di negeri mereka menikahkan anak yang masih kecil gitu itu lumrah sampai sekarang. Jadi sampai sekarang itu lumrah. Jadi anak-anak CSD dinikahkan. Jadi gitu tuh perkara lumrah, sehingga butuh satu kajian fikih yang mendalam yang berkaitan dengan masalah itu. Adapun di negeri kita kajian ini hampir gak ada praktek. Kenapa? Senin ini karo sama tahu karo mudin ini Senin ini. Awakmu kebelet apa? Bocah sik umur 6 nikahno. Ini bocah sik seneng-senengnya malah dianggap melanggar hak-hak hak-hak asasi anak, ngono ya. Iku wong tuane bisa masuk penjara. Kalau di negeri kita wong ini umur 18 belum boleh nikah, kok 19 deh sekarang ya. Ya. Jadi belum boleh untuk nikah. Allah, kita baca aja karena praktek di negeri kita hampir nggak ada. Al-mas'alatu tsani, masalah yang kedua. Tazwiju ghairil ab minal awliya lis-saghiratil bikr. Jadi wali yang bukan bapak, pamane, jadi bae, dulure gitu ya. Ponakane. Jadi selain bapak menikahkan jadi wali yang bukan bapaknya. Dia bapaknya sudah tidak ada, kemudian adanya paman, adanya mbah, adanya kakak gitu. Menikahkan yani lis-saghiratil bikri, anak wanita yang masih kecil, yang masih gadis. Apa boleh gitu. Beliau mengatakan li ghairil abi minal auliya, yani tazwijus saghiratil bikri li ghairil ab minal auliya, wali meskipun bukan bapak. Wali meskipun bukan bapak itu belum boleh menikahkan gadis yang masih kecil yang belum balik, gadis masih kecil, gadis belum balik dan belum pernah nikah, masih gadis. Wa hadza madhhabul Hanafiyyah, dan ini adalah mazhab para ulama-ulama Hanafiyah, wa huwa sahihu min madhhabil Hanabilah, dan ini adalah pendapat yang kuat, yang sahih dari fikih Hambali, wa rajjahahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa huwa qaulu Ibnu Baz wa Ibnu Utsaimin, dan ini pendapatnya Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah jami'an. Untuk selain bapaknya, apa boleh untuk menikahkan gadis yang masih kecil yang belum pernah nikah? Terjadi perselisihan di kalangan perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan enggak boleh. Jadi enggak harus ditunggu sampai anak ini balik sehingga sudah bisa berpikir. Sebagian ulama mengatakan boleh, dan pendapat ini dikuatkan oleh penulis. Menukil dari Ibnu Taimiyah, menukil dari Ibnu Baz, menukil dari yang lainnya. Jadi sebagian ulama rahimahullah taala, mereka mengatakan enggak boleh, sebagian ulama mengatakan itu diperbolehkan, dan penulis lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya itu boleh. Wallahu a'lam. Al-adillatu, dalilnya, awalam minal kitab, dari kitab. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Apabila kalian khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah yang kalian senangi dari kaum wanita.
Ini 2, 3, 4. Kalau nggak mampu, kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, maka 1. Wajah dalalah sisi pengambilan dalil dalatil ayatu bimafhumiha. Ayat ini dengan pemahamannya menunjukkan ala anna li ghairil abi minal awliya, bahwasanya bahwasanya wali yang bukan bapak, mimman yahillu lahu zawaj, termasuk orang yang boleh untuk menikahi bil yatimati dengan anak yang masih yatim. Anak yatim itu kan masih kecil belum balik. An yatazawwajaha biha idza aqsata laha, boleh untuk menikahinya apabila dia mau bisa untuk berbuat adil dengan uh, dengan anak tersebut. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Ini ayat ini berkaitan para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, seorang laki-laki ya itu ngeramut anak yatim perempuan. Ngeramut anak yatim perempuan. Lah, pada waktu anak yatim ini belum balik, kepingin untuk dinikahi. Anggaplah yang ngeramut itu sepupu, itu kan itu dia kerabat iya, sehingga misalkan bapaknya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, pamannya meninggal dunia, pokoknya kerabat-kerabat dekat sudah meninggal dunia, diramut oleh sepupu nih, diramut oleh nyini sepupu nih. Lah kemudian anak ini di umur-umur 6, di umur-umur 7, itu kepingin untuk dinikahi. Apa boleh? Apa boleh? Yani boleh jika diyakinkan dia bisa berbuat adil. Kalau tidak, ya nikah wanita lain aja lah, ojo dia. Jadi ojo dia. Kenapa? Karena anak ini anak yatim. Kalau anak-anak ini anak yatim, suaminya itu kalau nggak benar-benar soleh, anak ini rawan. Karena kalau ada kezaliman suami pada istrinya, nggak ada pembelaan keluarga. Jadi kalau kamu nanti bisa berbuat adil, bisa berbuat baik, silahkan nikahi aja. Kalau enggak, ya nikahin wanita yang lain lah. Rapopo 2, 3, atau 4. Kalau enggak ya 1. Itu makna dari ayat ini. Sisi pengambilan dalilnya, ayat itu menunjukkan bahwa kalau wali itu mampu berbuat adil, maka boleh bagi dia untuk menikahinya. Dan wali yang boleh nikahi itu dipastikan bukan bapak. Itu adalah apa? Sepupu minimal. Jadi sepupu itu adalah wali yang boleh untuk nikahi, sebagaimana yang kita katakan dalam pertemuan yang kemarin. Tsaniyyan minas sunnah, dari as-sunnah Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, tusta'marul yatimatu fi nafsiha. Yani seorang wanita anak yang masih yatim itu dimintai dimintai izinnya. Fa in sakatat fa huwa idnuha. Apabila dia hanya diam, maka berarti itu telah mendapatkan atau dia telah mengizinkan. Fa in abad, tapi apabila anak yatim ini menolak, enggak mau, fala jawaza 'alaiha, maka tidak boleh untuk menikahkannya. Wa Nabi Musa, dan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani annahu qala, beliau mengatakan tusta'marul yatimatu fi nafsiha. Jadi anak yatim itu berarti belum balik. Yang namanya yatim berarti belum balik. Anak yatim perempuan itu dimintai izinnya. Fa in sakatat, apabila dia diam, dimintai untuk dinikahkan ternyata hanya diam, faqad adzinat, berarti telah mengizinkan. Fa in abad lam tukrah, kalau dia enggak mau ya enggak boleh dipaksa. Jadi enggak boleh untuk dipaksa. Nah, wajhu dalalah minal haditsain, sih pengambilan dalil dari dua hadis ini, fihi annal yatimata tunkah bi idzniha. Anak yatim itu boleh dinikahkan dengan izin dari dia. Yang penting anak yatim itu boleh untuk dinikahkan pada waktu dia masih kecil. Ini pada waktu dia masih belum balik. Wallahu a'lam. Yang ketiga, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, tufi Utsman ibn Mad'un wa taraka ibnatan lahu min Khuwailah binti Hakim. Jadi beliau cerita, Abdullah bin Umar itu cerita, Utsman ibn Mad'un meninggal dunia. Wa taraka ibnatan lahu. Tatkala dia meninggal dunia, dia itu memiliki seorang anak perempuan dari istrinya Khuwailah binti Hakim. Dari istrinya Khuwailah binti Hakim ibn Umayyah ibn Harithah ibn al-Awqas. Jadi Utsman ibn Mad'un itu nikah dengan Khuwailah, punya anak perempuan. Tatkala itu masih kecil, Utsman meninggal dunia. Utsman meninggal dunia, tatkala dia meninggal dunia itu meninggalkan istri sama meninggalkan anak perempuan yang masih kecil. Meninggalkan anak perempuan yang masih kecil. Nah,
Qala fa'ausa ila akhihi Qudamah ibn Mad'un. Jadi Utsman itu berwasiat kepada saudaranya Qudamah ibn Mad'un. Jadi berwasiat kepada saudaranya Qudamah ibn Mad'un. Qala Abdullah, berkata Abdullah siapa ini? Abdullah ibn Umar. Wahuma, dan kedua orang itu yaitu Utsman sama Qudamah. Itu dua-duanya adalah khalaya. Khalaya itu pamanku dari jalur ibu. Pamanku dari jalur ibu. Umar bin Khattab radhiyallahu an itu menikahi seorang wanita yang wanita itu adalah saudaranya Utsman sama Qudamah. Jadi paman tapi dari jalur ibu. Wahuma khalaya. Keduanya adalah pamanku dari jalur ibu. Qala berkata Abdullah bin Umar, fa khatabtu ila Qudamah ibn Mad'un ibnata Utsman ibn Mad'un. Fa khatabtu ila Qudamah ibn Mad'un. Akhirnya aku melamar. Jadi melamar ke Qudamah ibn Mad'un untuk melamar putrinya Utsman ibn Mad'un. Jadi yang menikahkan siapa berarti ini? Pamannya. Yang menikahkan putri itu pamannya. Fazawwajaniha. Akhirnya Qudamah ibn Mad'un menikahkan aku dengan putrinya Utsman ibn Mad'un. Wa dakhala al-Mughirah bin Syu'bah. Setelah itu kejadiannya adalah masalah Mughirah bin Syu'bah yakni ila ummiha. Jadi Mughirah bin Syu'bah menemui ibunya. Ibunya siapa? Ibunya anaknya Utsman tadi, Khuwailah binti Hakim. Yani Khuwailah binti Hakim. Fa'arghabaha fil mal. Yani fa'arghabaha fi al-mal. Dia itu menawari, ngasih, membuat sang ibu senang dengan harta, dikasih duit. Mughirah itu ngasih duit sama Khuwailah binti Hakim. Fahattat ilaihi. Akhirnya sang ibu itu senang sama Mughirah. Yani wahattatil jariyatu ila hawa ummiha. Lah anak perempuan itu, istriku itu, maksudnya istrinya Abdullah bin Umar yang merupakan putri dari Utsman bin Mad'un itu ikut keinginan, juga senang keinginan ibundanya. Fa abaya hatta tafa'a amruhuma ila Rasulillah. Yani fa abaya, yani keduanya itu menolak hatta tafa'a amruhuma, yani sampai keduanya membawa kasus ini ila Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala Qudamah ibnu Mad'un, jadi Qudamah ibnu Mad'un berkata, "Ya Rasulullah, ibnatu akhi awsa biha ilayya." Duh, anak perempuan ini adalah ponakanku, anak perempuan dari saudaraku. Saudaraku berwasiat kepadaku untuk meramut anak ini. Fazawwajtuha ibna ammatiha Abdullah ibn Umar. Lalu aku nikahkan dengan anak pamannya, anak bibinya Abdullah ibn Umar. Falam uqassir biha fis salah, dan aku enggak mengurangi haknya dia dalam kebaikan. Maksudnya tak pilihkan Abdullah bin Umar itu benar-benar karena dia orang baik gitu. Wala fil kafa, juga orang yang kufu, orang yang sepadan dengan putri ini. Walakinnaha imra'atun, tapi dia adalah seorang wanita. Wa innama hattat ila hawa ummiha, dia cenderung untuk mengikuti kehendak ibundanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, hiya yatimah. Yani hiya yatimatun, dia itu masih kecil. La tunkahu illa biizniha, tidak boleh nikahkan kecuali dengan izinnya. Qal fantuzi'at wallahi minni ba'da an malaktuha. Lalu putri ini dicabut dariku. Dicabut maksudnya diceraikan paksa. Yani setelah aku menikahinya, memilikinya. Fazawwajuha al-Mughirah, lalu mereka menikahkannya dengan Mughirah. Sisi pengambilan dalil ya dari ayat ini atau dari kisah ini, itu menunjukkan bahwasanya yani pernikahan itu enggak dipermasalahkan oleh Rasulullah SAW. Yani tapi yang jadi masalah adalah menikahkannya itu tanpa seizin dari anak itu. Tapi kalau nikahnya ya sah saja gitu. Berarti kan boleh untuk menikahkan. Itu yang dimaui oleh beliau. Tsalitsan minal athar, dari athar. Tsalitsan yani minal athar, dari kisah para salafun salih.
An Urwah ibnu Zubair, dari Urwah ibnu Zubair beliau mengatakan, Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an qaulillahi ta'ala. Saya pernah bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentang firman Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil kepada anak-anak yatim. Qalat, Aisyah mengatakan, ya bena akhi, ya bena ukhti, wahai ponakanku, anak dari saudariku. Abdullah Urwah ibnu Zubair itu adalah anak dari Asma. Zubair bin Awam itu nikah dengan Asma binti Abi Bakar. Punya anak, yakni Abdullah, Urwah sama Mus'ab. Ini punya anak Abdullah bin Zubair, Urwah sama Mus'ab. Nah, dari ketiga anaknya Zubair ini yang perhatian dengan ilmu adalah Urwah bin Zubair. Yani Aisyah mengatakan, ya bena ukhti, wahai anak saudariku, wahai ponakanku. Hadhil yatimatu takunu fi hijri waliha. Ayat ini berkaitan dengan anak wanita, jadi anak yatim kecil gitu ya, masih kecil belum balik, yang berada dalam ramutan walinya, yang diramut oleh walinya. Tashrakuhu fi malihi. Tashrakuhu fi malihi. Yang namanya ya karena diramut ya, ngeramut anak ngeramut hartane, ngeramut anak ngeramut hartane. Jadi anak yatim itu kan dua ya. Ngeramut anak yatim itu ada dua jenis. Anak yatim itu ada dua jenis. Anak yatim yang nggak punya harta, sama anak yatim yang punya harta. Ngeramut anak yatim yang nggak punya harta itu lebih mudah dibandingkan dengan ngeramut anak yatim yang punya harta. Karena ngeramut anak yatim nggak punya harta itu kan, yani jenengan yang ngeramut itu ngopeni. Terus waktunya makan yang dikasih makan, waktunya sekolah yang di sekolahkan. Gitu aja, dan itu adalah satu kebaikan. Dan titik rawannya itu hanya ngopeni bocai. Tapi kalau ngeramut anak yatim yang dia punya harta, itu titik rawan sangat berbahaya. Sangat berbahaya dari sisi agama maksudnya. Dari sisi agama, karena yang ngeramut itu punya dua kewajiban. Ngeramut bocai, ngeramut yani hartani. Dan kalau nggak benar-benar hati-hati, maka itu bisa jadi dia yang sudah ngeramut bocai malah ternyata mendolimi anaknya tersebut. Makanya kenapa kok Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW itu tegasnya sekeras itu tentang makan harta anak yatim. Kenapa? Karena rawan masalah. Karena anak yatim nggak mungkin protes. Ya protes karo sopo, dia masih kecil. Jadi nggak mungkin untuk protes. Setegas itu, jadi tentang makan harta jadi anak yatim. Nah, tasyrakuhu fi mali wa yujibuhu maluha wa jamaluha. Ini bocah iku rada gede didik ngono, ternyata sing rambut itu menyenangi apa? Kecantikannya menyenangi hartane. Yani iman-iman bocah iki tak nikahno wong liya nikahi dhewe wae. Nikahi dhewe wis ayu, duwite akeh ngono ya. Yujibuhu maluha wa jamaluha. Fayuridu an yatazawwajaha. Yani lalu dia kepingin untuk menikahinya bi ghairi an yuqsita fi sadaqiha. Ya karena anak ini anak yatim, yani randuwe wong tua, dia yang ngeramut, akhirnya dia ngasih mahar fi sadaqiha, dia ngasih maharnya itu nggak jujur, nggak bener, nggak standar. Yani nggak standar. Ngasih maharnya berapa? Saya katakan berulang-ulang, maharnya Timur Tengah itu memang dari dulu mahal. Dari dulu zaman Rasulullah SAW itu mahal. Fayutiha mithla ma yutiha ghairu. Dia itu nggak bisa jadi untuk berbuat adil sebagaimana orang lain kalau nikahi dia itu berbuat adil. Yani fanuhu an nikahihinna, maka akhirnya wali-wali itu dilarang untuk menikahi anak yatim yang dalam perwaliannya, yang dalam yang diramut oleh dia. Illa an yuksitu lahunna, kecuali kalau mereka bisa berbuat yang baik, berbuat adil. Wa yablughu lahunna a'la sunnatihinna fis sadaq, dan memberikan kepada mereka mahar yang termahal, mahal yang standar bagi wanita semacam mereka. Intinya kalau bisa berbuat adil ya berarti sah-sah aja untuk menikahinya. Wallahu a'lam. Anda katakan tadi ya ikhwani, ini fikih yang kondang dan ribet di Timur Tengah. Tapi di kita diwacot tak wae. Wis kono praktek ya masalah. Ini kono praktek ya. Ada banyak fikih itu yang di kita kondang, di Timur Tengah
gak pernah disebut oleh para ulama. Ada yang di negeri mereka kondang, di kita gak ada contohnya. Salah satu di antara fikih yang di Timur Tengah kondang dan menjadi masalah yang penting untuk didiskusikan panjang lebar di kitab-kitab para ulama kalau bahas masalah itu seru. Kenapa? Yaitu masalah sosial. Masalah sosial orang tua atau wali nikahkan anak yang masih kecil belum balik umur 5, umur 6 itu sudah dinikahkan. Itu menjadi masalah sosial sendiri. Jadi masalah sosial di Timur Tengah itu dua. Nikahan bocah cilik sama perawan tua. Itu masalah sosial Timur Tengah. Yang itu menjadi bahasan ruwet para ulama. Bahkan beberapa tesis, beberapa disertasi doktoral itu yang dibahas itu masalah fikih menikah anak kecil sama perawan tua. Kenapa kok perawan tua? Lah gimana kak perawan tua? Lah wong mahare itu laki-laki itu mau nikah itu harus mikir mahar. Terus mikir walimahan. Terus mikir hidup setelahnya. Karena di negeri mereka itu gono ceritani urip manut nunut moro tua. Ora ono ceritani urip terus nunut moro tua itu ora ono ceritani. Jadi sebelum nikah itu harus mikir mahar. Harus mikir walimah. Ini walimah itu kerusakan ora ono ceritani mereka itu. Terus harus mikir rumah sak perlengkapane. Rumah sak perlengkapane. Makanya beberapa kali dikatakan bahwa mereka jadi banyak kayak di Saudi itu di bawah Kementerian Sosial itu ada dana talangan nikah. Jadi dana talangan nikah misalkan ya kawin gampang-gampangan lah. Kalau maharnya orang miskin itu kan 50.000 real. Itu kan berapa tuh? 200 juta. 200 juta gawe walimahan anggaplah pira? 50 itu golokan. Pira-pira. Nikah standar lah, gak mewah, ya gak kerusakan. Pira? Pira? Masuk. Oke. Ya oke walimahan sampean lah. 50 ya? Iya 50. Iku nikahnya golokan ke 50 itu. Oke yo. Aku anakku 10 entek duit piro? Gak dipikir urusannya sing gawe urip ngono. Nyantai wae, suwayahe lak ono dhewe. Ya gambarnya semacam itulah. Ya anggaplah 100 masuk 100 rek. Wong walimahan mereka itu super kok. Anggaplah 100 wis, anggaplah 100. Terus yani rumah meskipun enggak beli loh, meskipun enggak punya tapi kan nyewa. Nyewa rumah, tetek bengeknya itu ya anggaplah 100. Berarti harus ada uang 400 juta untuk bisa nikah. Jadi makanya ada banyak kasus awanis. Awanis itu perawan-perawan tua. Mergo sing lanang wedi nikah. Sing lanang itu wedi nikah. Makanya salah satu di antara kasus sosial para ulama di kitab-kitab para ulama itu kan sering nasihati warawali gak usah jaluk mahal sing mahal-mahal. Mahar itu gak usah mahal-mahal. Karena nasihat para ulama itu banyak. Kan itu penyakit sosial di negeri mereka. Penyakit sosial yang ada di negeri mereka. Lah, itu tuh gak ono di negeri kita. Ini ora ono di negeri kita. Wah, harus perangkat sajadah. Ini sajadah satu karo opo kenal. Seperangkat alat sholat, mbok opo. Kadang-kadang mahar iku 500.000 akeh. Ini 1.000 ngono. Dan macam-macamnya yang semacam ini yang semacam itu. Hal-hal yang semacam itu para hadirin azanillahu wa iyyakum itu kondang di mereka tapi enggak ada bahasanya di negeri kita. Semacam fikih yang kondang di negeri kita. Misalkan fikih gono gini. Fikih gono gini itu satu masalah waris yang kondang di negeri ini. Dan itu di kitab-kitab waris, di kitab-kitab faraid, yani ulama-ulama Timur Tengah enggak ada, enggak pernah dibahas. Enggak ada pembahasannya. Sampai sebagian asatidzah salah paham. Menganggap bahwasanya fikih gono gini itu bid'ah dalam agama. Lucu loh. Jadi kajiannya jadi lucu. Ya memang nggak pernah dibahas oleh para ulama. Nggak pernah dibahas oleh para ulama. Kenapa? Mau dibahas apanya? Rawana ujute. Ini rawana ujute. Itu fikih negeri kita. Jadi itu adalah ini fikih yang ada di negeri kita. Jadi fikih yang ada di Ana berapa kali ketemu dengan sebagian asatidzah loh. Ketemu dengan sebagian asatidzah. Gak ada Ustaz. Gono gini tuh gak ada. Sampai ku gono gini tuh piye dol lah kono. Ini bagaimana mungkin nggak ada fikih gono gini di negeri ini loh, di negeri Indonesia ini loh, yang pada rata-rata wong Indonesia itu rumah tangga itu
bareng. Jadi misalkan ya tani. Ini isu ngono jam-jam 6 ngono sing lanang ning budal ning sawah. Ibuke blonjo ya masak, engko jam 7, jam setengah 8 nyusul ning pasar. Oh nyusul ning pasar, nyusul ning sawah. Nggawa sego, terus sarapan bareng. Mari sarapan, ora mule. Yo melok-melok matun, melok-melok opo, daud, opo ngono. Sampai awan. Jadi sampai awan. Sehingga tatkala panen, itu bukan hak murni suami loh itu. Itu ada hak istri. Jadi sing lanang misalkan dodolan bakso, ngono ya. Sing masak, sing wedok. Sing lanang sing dodolan bakso, tapi sing lanang sing untuk kadang-kadang dodolan bareng. Dodolan itu bareng coba dodolan bakso yang untuk sedayu lah sing dodolan bareng lanang wedok. Jadi sing misalkan dodolan gorengan, sing lanang goreng sing wedok opo ngono. Yes, lumrah negeri kita itu semacam itu. Kalau kemudian lalu setelah itu, makanya para ulama-ulama negeri kita melihat kondisi masyarakat negeri kita semacam itu, kemudian mereka setelah rumah tangga dapat 4 tahun, 5 tahun, iso tuku opo kayak iso tuku sawah, iso tuku ngene, iso tuku ngono, maka di dalam sawah itu ada hak suami, ada hak istrinya. Kemudian masalah muncul, lah kemudian istilahkan dengan ini kono gini istilah kok karep-karep istilah. No, harap kita wong coba sebuah istilah. Jadi gambarnya adalah ini semacam itu. Lah fikih yang kondang di negeri mereka tapi orang-orang wujudnya di negeri kita. Pecahan dari masalah menikahkan anak pada waktu masih kecil itu ada masalah lanjutan, yaitu masalah tsalits, masalah yang ketiga. Taslimus saghirah li zawjiha lil istimta'i biha. Kapan anak kecil ini boleh untuk diserahkan sama suaminya untuk untuk bersenang-senang lainnya suami bahasa kasarannya untuk boleh dijimai gitu. Jadi ini bocah umur 4 tahun sudah nikahno. Itu ini 4 tahun dinikahno. Kemudian umur 5, umur 6 bocah cilik ya. Kemudian diserahkan sama suaminya misalkan umur selawe itu dikumpuli, yo masuk rumah sakit. Jadi, nah itu ada muncul masalah itu kapan boleh diserahkan itu? Itu kapan? Ibunda Aisyah itu nikah di umur 6. Tapi mulai membangun rumah tangga bareng. Itu baru umur 9. Umur 9 itu nek bocah bongsor wis gede. Tapi ini bocah kuru. Kuntet. Yo cowili umur 9 bocah kuntet. Beliau mengatakan la tusallamu as-saghiratul lati la tutiqul wat'a. Enggak boleh anak kecil yang belum mampu untuk jima itu diserahkan kepada li zaujiha, kepada suaminya, lil istimta'i biha, jadi untuk bersenang-senang suami istri gitu ya. Wa hadza bi ittifaqil madzahibil fiqhiyatil arba'ah. Dan ini dengan kesepakatan para ulama mazhab 4, Al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah. Wajhud dalalah, yani wajhu ad-dalalah, sisi pengambilan dalil minal kok tiba-tiba wajhud dalalah? Walah lompat. Wadzalika lil ati, dan itu adalah karena berikut ini. Awalan yang pertama, anna wujub at-taslim innama yakunu li darurati tamkinihi min taslimil huquq al-muta'alliqati bi zawjiyyah wa hiya muntafiyatun huna. Karena wajibnya menyerahkan sang istri kepada suaminya itu karena ini apa ya? Kondisi keharusan seorang suami untuk menyerahkan hak-hak suami istri, dan dalam kasus ini nggak mungkin gitu. Jadi nggak mungkin dalam arti ya hak dan kewajiban suami istri itu belum bisa terlaksana tatkala anak itu masih terlalu kecil. Tsaniyan li'annahu la yu'man an yahmilahu fartu syahwa ala jima'iha. Karena kalau masih kecil kemudian diserahkan sama suaminya, itu jangan-jangan suaminya itu benar-benar syahwat lalu ngumpuli dia, fayuqi'u dzalika jinayatan biha, malah membuat jinayah itu membuat malapetaka, membuat kok malapetaka sih bahasa. Jadi membuat bencana, membuat sesuatu yang enggak benar untuk istrinya tersebut. Lalu terus gimana Ustaz? Bar nikahno terus ya ndok dewe-dewe. Ya kok ya Rasulullah gitu loh. Pada waktu Aisyah dinikahkan kepada Rasulullah SAW, Aisyah tinggal di rumah, di rumah
Di rumah Abu Bakar selama 4 tahun, 6, 7, 8, 9 baruan. Jadi nikahnya itu Aisyah nikahnya itu di Syawal, umur 6. Lalu Aisyah itu radhiyallahu anha mulai hidup rumah tangga dengan Rasulullah juga di Syawal tahun, jadi umur 9. Jadi umur 9. Kata Aisyah, aku itu loh dinikahi Rasulullah di bulan Syawal. Jadi Rasulullah tatkala mulai rumah tangga dengan aku ya di bulan Syawal. Di antara istri Rasulullah yang paling bejo sapa? Aku toh. Buaya Aisyah itu. Ini. Maksudnya itu karena di zaman itu Syawal itu ulang keramat. Di zaman itu, zaman jahiliyah itu ulang keramat itu bulan Syawal. Kini ono saiki ono selo lah. Saiki ono ulan selo. Jadi nikah bulan selo itu medeni. Ini orang-orang Arab jahiliyah dulu nikah sing medeni itu ulan Syawal sama ulan Safar. Nah, Aisyah itu kepingin untuk menghilangkan keyakinan itu. Beliau mengatakan juru sopo nikah di bulan Syawal itu gawe masalah. Aku itu loh nikahi Rasulullah di bulan Syawal. Aku itu loh. Lihat kalau mulai rumah tangga dengan Rasulullah juga di bulan Syawal. Terus dari semua istri Rasulullah yang paling bejo sopo? Aku toh. Yang paling bejo itu sopo gua ya untuk Aisyah itu. Jadi yang paling bejo itu, gambarnya semacam itu. Jadi intinya itu selama sebelum umur 9 itu maka Aisyah itu tinggal di mana? Aisyah itu jadi tinggal di rumah bapaknya. Jadi tinggal di rumah bapaknya. Sehingga tatkala Rasulullah SAW itu hijrah, teman-teman tahu kisah hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi kisah hijrahnya Rasulullah SAW itu siang-siang Rasulullah itu keluar dari rumahnya menuju ke rumahnya Abu Bakar. Jadi pada waktu ke rumah Abu Bakar, tatkala itu di rumahnya Abu Bakar itu ada Abu Bakar sama Aisyah. Ini ada Abu Bakar sama Aisyah sama Asma. Sama Asma. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, ya Abu Bakar, saya mau ngomong sesuatu yang sangat penting. Tolong semua orang lain suruh keluar. Jadi Abu Bakar mengatakan, yang saya suruh keluar sinten ya Rasulullah. Kedua orang itu satu istrimu, yang satu putriku. Maksudnya kedua orang itu sama-sama putriku dan salah satunya adalah istrimu. Menunjukkan bahwasanya tatkala itu Aisyah di mana tinggalnya? Di rumahnya Abu Bakar, padahal sudah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah nikah dengan Aisyah itu di tahun 10 kenabian. Padahal hijrahnya Rasulullah SAW di tahun 12 kenabian. Jadi itu selama 2 tahun itu jaga di mana? Di rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Lah, makanya muncul masalah. Ini pada waktu bar nikah ya tetap diramut wong tuane. Lah diserahno ke suami ini itu kapan? Serahno ke suaminya itu kapan? Tapi kan kajian kok ngono kurang ono digolokan. Ini opan nih. Wong nikah umur berapa? Umur 20, umur 21, umur semacam itu. Wallahu a'lam. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah sebenarnya yang kita pelajari masih ada satu masalah, yaitu menikahkan wanita kecil tapi sudah janda. Jadi nikahno bocah umur 6 padahal janda. Itu kan ra ono kasus ini gini golokan. Ngono to. Ini bocah umur 6 janda ngono. Iku lah fikih semacam ini itu kondang di kitab fikih. Ya karena kasus ini sering terjadi sehingga perlu dibahas secara detail. Jadi kasusnya kan berarti ono bapak nikahkan putrinya umur 4 tahun. Umur 5 tahun pegatan. Nah, umur 6 tahun mau dinikahkan nih. Jadi masih kecil dorong balik tapi wis janda. Ruwet ngono. Ala kulli. Wallahu insyaallah sebenarnya yang kita pelajari kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.